Ketika di sekolah hanya berhenti dalam penghafalan, menurut saya itu mungkin gurunya yang perlu di-training lagi, Pak. We do not tolerate AI illiteracy. Itu nomor satu. Kita tidak mentoleransi ketidakpengertian. Wajib paham artificial intelligence. Jadi Bu Step nggak takut AI akan membunuh kreativitas anak-anak gitu ya? Halo, salam kenal. Nama saya Stephanie Riyadi dan saya adalah Executive Director dari Pelita Harapan Group selama 7 tahun terakhir. Pendidikan adalah bidang yang sangat mulia karena di dalam pendidikan kami bisa diberikan kesempatan untuk berdampak kepada ribuan siswa dan siswi selama 190 hari dalam setahun, 8 jam sehari untuk membentuk mereka demi masa depan Indonesia. Pendidikan adalah fondasi bagi negara Indonesia. Semua sektor ditopang melalui pendidikan, dan pendidikan menentukan masa depan sebuah negara. Di UPH kami tertantang untuk memberikan pendidikan yang terbaik, pendidikan yang berstandar global, dan pendidikan yang bisa bersaing dengan negara-negara di seluruh dunia. Kami mengupayakan untuk memberikan yang terbaik, dan kami ingin terus bertumbuh untuk bermitra dengan institusi-institusi di seluruh dunia untuk meningkatkan standar pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Sahabat Kompas.com, hari ini kita akan bicara tentang masa depan pendidikan Indonesia bersama seorang tokoh yang bukan hanya pemikir, tapi juga pelaku. Beliau ini bukan sekadar seorang pengamat, tapi juga sosok praktisi pendidikan. Karena baginya, pendidikan itu tidak berhenti pada teori, tapi harus diimplementasikan. Profesionalisme dan inovasi menjadi salah satu tujuan beliau ini. Sebagai Direktur Eksekutif Pelita Harapan Group atau PHG, beliau ini berada di garda terdepan untuk salah satu institusi pendidikan swasta terbesar di Indonesia. Nah, PHG ini mengedepankan pendidikan berbasis nilai atau value based education, bukan hanya akademik semata. Visinya jelas. Di tengah era AI dan disrupsi digital, ketika jutaan anak Indonesia masih dihantui rasa takut pada matematika seperti saya, masih menghafal rumus tanpa makna, dulu saya juga seperti itu. Beliau percaya masa depan bangsa ini hanya bisa dibangun dengan kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Beliau juga peduli pada inklusi pendidikan, menjangkau daerah 3T, dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam perjalanan menuju masa depan. Kita perkenalkan sosok inspiratif yang berdedikasi untuk membentuk generasi penerus Indonesia yang unggul dan berkarakter. Beliau inilah Ibu Stephanie Riyadi. Selamat siang Bu Stephanie. Selamat siang Pak Amir. Senang sekali akhirnya kita bisa podcast di studio Kompas.com ya Bu ya. Terima kasih atas undangannya. Suatu kehormatan saya bisa datang. Iya, terima kasih banyak. Nah, ini Bu Step ini kan sudah lama ya di pendidikan, bahkan kuliahnya juga terkait dengan pendidikan. Kenapa yang dipilih pendidikan? Kenapa enggak bisnis gitu? Mungkin pertama-tamanya saya dibesarkan di dalam keluarga yang memang sangat mementingkan pendidikan. Saya mempunyai kakek dan juga sepasang orang tua yang memang selalu mendukung dan mendorong kami anak-anak untuk terus berkarya dan terus menimba ilmu melalui pendidikan. Dan oleh karena itu saya didukung mereka supaya bisa S1, S2, dan bahkan S3. Nah, dari pendidikan sendiri saya merasa sangat terhormat bisa masuk ke bidang pendidikan. Karena menurut saya bidang ini adalah bidang yang sangat mulia, Pak. Di mana lagi kita dikasih kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak muda selama 190 hari dalam satu tahun, 8 jam dalam sehari untuk membentuk bukan saja kemampuan berpikir akademik mereka, tetapi juga sudut pandang, perspektif, world view, dan membantu mereka untuk menemukan purpose in life, ya, makna di dalam hidup. Dan oleh karena itu saya rasa pendidikan adalah kunci untuk perkembangan Indonesia, kunci juga untuk perkembangan seseorang di masa depannya. Dan oleh karena itu saya merasa sangat terhormat bisa berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Tentunya kita juga tahu semua sektor ditopang melalui pendidikan. Contohnya Bapak dalam bidang jurnalisme pasti kan juga perlu kan wartawan-wartawan yang mempunyai skill set yang sesuai dengan kebutuhan. Tentunya dari bisnis, dari healthcare, setiap bidang memerlukan orang-orang yang mempunyai skill set
yang cocok. Dan oleh karena itu pendidikan adalah fondasi dari perkembangan semua industri dan fondasi untuk perkembangan negara. Dan oleh karena itu saya sangat senang dan merasa terhormat bisa berkecimpung dalam dunia pendidikan. Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke kampus UPH gitu ya. Yang saya kagum nih, ini kok beda banget kayak di dunia yang berbeda dari Indonesia gitu. Yang tadinya kita berada di suatu tempat entah berantah, ketika memasuki kawasan itu, ini beda sekali. Memang ada visi world view-nya gitu ya, yang itu bisa membedakan. Nah, sebenarnya visi keluarga Riyadi untuk mendirikan lembaga pendidikan itu seperti apa sih? Kok biasanya memang dari sisi fisiknya itu memang keren-keren. Ya, kami sebagai keluarga sangat dibantu dengan opportunities yang keluar dari kesempatan pendidikan. Kakek saya contohnya dari kota Batu Malang, dan sejak muda ia bisa menempuh pendidikan sampai dengan keluar dari Indonesia untuk menempuh S1 di China. Dan pendidikan itu memberikan knowledge, memberikan wawasan, memberikan juga koneksi kepada beliau sehingga beliau bisa berkembang menjadi seseorang yang ada sekarang. Dan oleh karena itu keluarga saya selalu menetapkan pendidikan sebagai salah satu fokus utama kami, sebagai suatu cara di mana kami bisa give back. Dan melalui pendidikan kami selalu mengupayakan bagaimana kita bisa membantu anak-anak muda untuk mencapai potensi maksimal mereka melalui pendidikan, melalui kesempatan pendidikan. Walaupun mereka tidak mempunyai resource financial, walaupun mungkin mereka tidak mempunyai akses kepada sekolah yang baik, bagaimana kita bisa membantu mereka untuk mengakses pendidikan yang berkualitas yang bisa membantu mereka untuk maju. Dan oleh karena itu Pak, jadi kita banyak program-program yang kita lakukan untuk melakukan hal itu. Contohnya, kita tahu bahwa di dunia ini ada shortage of nurses, ada kekurangan perawat, sebanyak 9,5 juta perawat yang diperlukan di berbagai negara, terutama negara yang mengalami aging population. Kita juga mengetahui di Indonesia tuh banyak sekali anak-anak muda yang bertalenta menjadi perawat. Tapi sayangnya dari Sabang sampai Merauke dengan segitu banyaknya anak muda yang bertalenta, mungkin mereka tidak diberikan kesempatan, atau mungkin pun mereka tidak mempunyai resource financial untuk bayar kuliah keperawatan dan bisa bekerja di sektor kesehatan. Untuk pendirian lembaga pendidikan ini Pak Mokhtar Riyadi juga terlibat. Betul, beliau terlibat. Tidak cuma Pak James Riyadi aja yang terlibat, tapi sampai Pak Mokhtar Riyadi. Betul, dan beliau selalu mengeluarkan ide-ide yang lebih maju lagi dari ide-ide kami anak muda ya Pak. Jadi contohnya 5 tahun yang lalu beliau yang pertama untuk mengatakan kita perlu masuk ke bidang AI. Pada 5 tahun yang lalu ya, padahal ya. Jadi pada waktu itu mungkin kita masih sibuk COVID ya Pak ya, Pak Mokhtar. Pak Mokhtar, wow. Kita masih sibuk COVID, tapi beliau sudah berpikir beberapa tahun ke depan, beliau sudah menetapkan bahwa ini adalah salah satu teknologi yang pasti besar. Dan oleh karena itu kita tentunya masuk kepada mendalami program AI melalui Fakultas Artificial Intelligence. Dan sekarang punya fakultas AI di UPH ya. Mempunyai fakultas AI dengan kemitraan dengan Zhejiang University dari China. Dan beliau sudah memikirkan step-step berikutnya, tidak berhenti di sana saja. Bagaimana kita juga bisa memberikan peluang kerja melalui bidang AI dan lain-lain. Oh ya, saya perkenalkan juga Bu Step ini kolumnisnya Kompas.com. Sudah ada beberapa tulisan yang sudah beliau terbitkan di Kompas.com, dan salah satu yang mendapat perhatian beliau itu adalah inklusivitas pendidikan. Nah, gimana Bu Step biar anak-anak yang kurang beruntung atau mereka misalnya tidak bisa mengakses dana untuk pendidikan itu bisa kita rangkul gitu ya, termasuk dari UPH, cara-cara untuk membangkitkan bahwa pendidikan itu memang sesuatu yang harus inklusif gitu. Iya. Mungkin inklusivitas itu mempunyai banyak dimensi ya Pak, tapi yang menjadi fokus utama kami adalah 2. Yang pertama adalah inklusivitas dalam segi sosioekonomik. Yang kedua adalah inklusivitas dalam segi kemampuan intelektual. Jadi mungkin saya bisa ceritakan dua-duanya. Silakan. Jadi tadi seperti yang saya ceritakan mengenai perawat-perawat di UPH, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan keperawatan kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia yang tidak mempunyai dana untuk masuk ke dalam program keperawatan. Dan juga membantu mereka untuk mendapat pekerjaan yang bermanfaat setelah mereka lulus. Dan yang kami lakukan adalah kami bermitra dengan banyak healthcare institutions di seluruh dunia.
di Indonesia tentunya dengan Siloam Tidak cuma Hospitals, di Indonesia ya? bukan hanya Indonesia, Oke. tapi juga ada di negara Belanda, Oh. ada juga di Amerika Serikat, di Hong Kong, di Singapura dan lain-lain, di mana mereka setuju untuk mendanai pendidikan anak-anak muda kami. Wow. Jadi mereka mendanakan pendidikannya dan oleh karena itu kami bisa memberikan pendidikan yang gratis, pendidikan gratis secara akademik, pendidikan gratis juga secara tempat tinggal dan kebutuhan hidup ya, termasuk makan. Dan oleh karena itu setiap tahun kita bisa merekrut lebih dari 800 perawat dari seluruh Indonesia, termasuk dari Papua, termasuk juga dari daerah 3T, Pak. Saya pernah ketemu dengan perawat dari Papua waktu itu dan sempat sharing tentang peran dia di Papua waktu itu, karena dia ini ya bekerja di klinik di bawah asuhan Siloam ya. Itu mereka memang sangat ini dibutuhkan ya, terutama untuk daerah-daerah 3T itu ya. Betul. Jadi dengan adanya program beasiswa ini, kami juga akhirnya bisa menyalurkan mereka kepada pekerjaan-pekerjaan di perusahaan mitra kami. Oke. Mereka dapat guaranteed job and a very meaningful job. Dan kami juga bisa menjadi ulur tangan panjang untuk memberikan beasiswa dan kesempatan bagi anak-anak muda. Jadi ini hanya satu contoh di mana kami menggunakan partnership untuk membawa socio-economic inclusivity. Jadi kita bisa tidak exclude anak-anak yang tidak mempunyai biaya kuliah, kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk lanjut kuliah. Kita tentunya skema ini juga ada di Teachers College, Fakultas Pendidikan, juga ada di Faculty of AI, dan di program-program lainnya di UPH termasuk hospitality dan lain-lain. Jadi kita selalu mencari mitra dan menggabungkan kebutuhan pekerjaan dengan mitra tersebut dan menggunakan opportunity itu untuk memberikan pendidikan yang gratis dan di mana para mahasiswa-mahasiswi bisa mendapatkan guaranteed job. Nah, inclusivity yang kedua adalah intellectual inclusivity. Okay. Tentunya dimensi inclusivity banyak yang lain ya Pak, tapi mungkin saya bisa dua cerita yang hal dua tadi dulu. ya. Okay. Saya masih ingat sekitar mungkin 7-8 tahun yang lalu, saya diceritakan oleh salah satu sekolah kami bahwa ada ibu yang datang ke sekolah tersebut, dan ibu tersebut mempunyai anak kembar Pak, perempuan dua-duanya. Dan tentunya ketika masuk ke sekolah perlu tes masuk dong. Dan ketika mereka tes masuk, ada satu anak yang bisa masuk, satu anak yang tidak bisa masuk karena anak kedua itu adalah anak autis. Okay. Nah, ibunya langsung WA, ibunya minta tolong saya sudah ditolak di sekolah-sekolah swasta lainnya, tetapi tentunya dari policy sekolah kita memang ada entrance test. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya selalu menjadikan inclusivity untuk disabled children atau children with special needs sebagai salah satu tombak ujung dari yayasan kami, karena saya melihat dua model ya Pak di luar negeri. Yang pertama adalah yang saya lihat di Amerika Serikat ketika saya kuliah. Di Amerika Serikat secara konstitusi sekolah negeri tidak boleh menolak siapapun yang ingin masuk. Termasuk anak-anak yang ada Down syndrome, anak-anak dengan autism, mereka tidak boleh ditolak. Tapi di kita susah kayak gitu ya. Ya, dan oleh karena itu mereka equip the schools dengan counselor, dengan terapis dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sehingga mereka bisa menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, model kedua adalah model di Indonesia dan juga Singapura, di mana anak-anak kebutuhan khusus seringkali ditaruh di sekolah luar biasa. Kalau di Amerika tuh nggak boleh ya Pak ya, tapi kalau misalnya di negara seperti Indonesia, kita mempunyai sekolah luar SLP, biasa, dan bukannya hal ini hal yang buruk, tetapi kalau kita melihat riset, sebaiknya anak-anak tersebut dimasukkan ke dalam sekolah mainstream sebisa mungkin. Kenapa? Karena inklusivitas juga. Betul. Ya. Menurut riset ada 3 hal setidaknya yang membuat seorang anak itu sukses ya, seorang anak dengan special needs untuk memenuhi potensi mereka. Jadi bukan memenuhi potensi sesuai pemikiran Pak Amir atau pemikiran saya, tapi sesuai potensi yang telah diberikan kepada mereka. Nah, yang pertama adalah tentunya faktor internal. Mereka lahir dengan kemampuan ABC, ya tentunya itu menjadi suatu boundary ya Pak ya. Kalau memang mereka lahir dengan intellectual impairment, ya tentunya that's going to be a struggle for them. Tetapi yang kedua dan ketiga adalah faktor eksternal yang ada di dalam kontrol kami Pak. Yang kedua adalah cinta ibu. Jadi kalau misalnya seorang ibu itu sangat mendukung, sangat sayang, dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk anak tersebut, tentunya anaknya akan berkembang dengan lebih maksimal. Tapi ibu yang selalu menurunkan anaknya, selalu dimarahin atau dikata-katain gitu, ya tentunya anaknya tidak akan berkembang secara maksimal. Tapi yang ketiga adalah surprising Pak.
apakah mereka di-include di dalam sekolah mainstream atau tidak, atau apakah mereka di-exclude untuk masuk ke dalam komunitas di mana mereka hanya bersosialisasi dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus lainnya. Nah, ketika mereka dimasukkan ke sekolah mainstream, anak itu lebih berkembang, tetapi yang lebih mengejutkan lagi, anak-anak di dalam kelas tersebut yang so-called mainstream begitu ya, mereka juga lebih berkembang, Pak, secara empati secara betul. emosional, dan secara akademik juga. Jadi walaupun sekolah mainstream seringkali ada orang tua yang menolak ya, saya tidak mau anak dengan kebutuhan khusus untuk masuk karena mereka akan menghambat pertumbuhan anak saya sendiri. Riset sebenarnya menunjukkan bahwa hal ini sebetulnya hal yang baik untuk anak mainstream maupun anak kebutuhan khusus ya? Betul. Jadi ini adalah dua cara bagaimana kami mengupayakan dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan untuk memajukan pendidikan dengan cara inclusivity ya. Kita tidak ingin exclude anyone, tapi kita ingin be inclusive as an institution seperti itu. Bu Steph ini menekuni juga di bidang filsafat pendidikan ya, sehingga bisa sampai membeber soal inklusivitas itu sedemikian rupanya. Jadi selama ini yang kita pahami itu on the track betul soal mengeksklusifkan mereka ke dalam satu sekolah khusus itu sebenarnya tidak baik untuk dua belah pihak ya sebenarnya. Sebetulnya menurut riset betul tidak baik. Walaupun saya juga mengerti kenapa hal itu dilakukan. Kalau memang sekolah tidak mempunyai capacity atau capability untuk mengakomodasi anak-anak dengan kebutuhan khusus, tentunya itu juga bukan hal yang baik. Jadi yang kami upayakan dari yayasan kami adalah bagaimana kami bisa terus equip sekolah-sekolah kami untuk bisa menerima dan serve them well ya, dan kita bisa melayani dengan baik. Bukan hanya terima tapi nggak bisa layani juga ya, betul, itu percuma begitu. Iya, bisa jadi bumerang juga ya kalau nggak dilengkapi dengan berbagai pakar itu atau kuncinya, ahli. Pak. Oke. Bu Steph, kan kita sudah sampai pada era AI ini. Nah, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk AI di Indonesia ini, mengingat bahwa kita seolah-olah hanya menjadi selama ini ya konsumen dari produk teknologi, mulai dari medsos, perkembangan medsos, kita hanya scroll menjadi konten kreator di berbagai platform kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada AI yang kita juga kemungkinan apakah nanti kita bisa menjadi produsen kreatif di situ ataukah hanya jadi konsumen. Persoalannya di Indonesia itu seperti apa, Bu Steph, kalau untuk implementasi AI ini? Ya, mungkin kita ada satu moto di dalam Pelita Harapan Group, yaitu kita we do not tolerate AI illiteracy. Itu nomor satu. Kita tidak mentoleransi ketidakpengertian. Wajib paham artificial intelligence. Dan kita itu implementasikan dari kelas 2 SD sampai dengan universitas. Karena AI adalah sebuah bidang yang tidak hanya vertikal ya. Jadi dari segi teknisnya atau dari segi sains teknologinya, tetapi AI juga horizontal. AI adalah sesuatu yang mentransformasi semua bidang. Dari bidang kesehatan, tentunya tertransformasi melalui AI. Contohnya dari upaya baca radiologi, contohnya para dokter-dokter radiologi terbantu sekali karena AI bisa ditrain untuk membaca readings of radiology. Dari segi jurnalisme juga tentunya ada pasti tertransformasi melalui AI, dan dari bidang pendidikan juga demikian. Jadi kami memastikan bahwa everybody has to be illiterate, bukan hanya menjadi AI engineer atau algorithm engineer contohnya, tetapi dalam semua bidang maupun hukum, jurnalisme, kesehatan, pendidikan, semua harus mengerti AI dan bisa menggunakan AI untuk memajukan bidangnya masing-masing. Jadi Bu Steph nggak takut AI akan membunuh kreativitas anak-anak gitu ya? Sebetulnya takut juga sih, Pak, karena dari anak-anak muda ya, saya melihat bahwa AI itu bisa menjadi penghambat perkembangan pemikiran. Contohnya, Pak, zaman saya dulu baca buku 200 halaman ya butuh 8 jam, 10 jam untuk membaca begitu ya. Zaman sekarang anak-anak dikasih tahu, kamu bisa nih upload aja bukunya di dalam AI, nanti AI give you a summary in 10 minutes. Iya, betul. Ya kan, langsung dirangkum. Terus habis itu nanti perlu tulis essay. Oh, ada kok AI bisa menulis essay. Tulis aja promptnya seperti apa dan essay itu langsung keluar. Tetapi sayangnya dengan melakukan demikian, anak-anak itu melakukan shortcut, Pak, terhadap proses-proses yang perlu dilalui untuk mengasah pemikiran. Contohnya, dalam membaca buku tentunya kita mengasah pemikiran untuk mendapat intisari dari sebuah ide.
Kita juga mengasah kemampuan untuk berkonsentrasi dan mengerti alur cerita. Kita juga mengasah pemikiran untuk lebih mengerti perspektif-perspektif yang berbeda. Karena satu isu dari berbagai macam buku, kita tentunya melihat semua orang menerjemahkan secara berbeda, dan kita perlu berpikir kritis untuk mengerti perbedaan-perbedaannya. Contohnya dari segi penulisan esai juga tentunya otak kita dilatih bagaimana kita bisa menstruktur pemikiran dan argumen kami di dalam suatu esai contohnya. Nah, dengan AI semuanya ini shortcut semua Pak. Jadi anak-anak tidak dilatih, dan takutnya ketika mereka masuk ke dalam dunia universitas ataupun dunia kerja, akhirnya otak mereka kurang tajam Pak. Nah, untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi, gimana cara kita mendidik anak-anak mulai dari SD itu? Iya. Kalau kita di sekolah-sekolah kami ada policy no technology atau no phones during the school day. Jadi teknologi pun ketika ada di dalam sekolah itu dilakukan melalui supervisi guru-guru, dan itu bukan karena kita nggak percaya power of AI. Saya percaya sekali bahwa AI bisa menulis sebuah memo atau menulis sebuah artikel lebih cepat dari kita. Tetapi proses pendidikan itu sesuatu yang harus dilalui. Itu kenapa kita memerlukan pendidikan K-12, kenapa kita memasukkan mereka ke dalam sekolah, karena mereka perlu melalui proses yang sulit, tetapi pada akhirnya otak mereka itu diasah. Seperti itu Pak. Nah, kalau anak-anak itu kan sebagian besar ini ya, karena belum terbiasa untuk berpikir logis, berpikir kritis, itu mereka cenderung menghafal. Dan itu memang didrive oleh beberapa guru-guru yang memang dia cenderung memilih kurikulum dan juga memilih cara mengajarnya itu menghafal. Ujian juga nanti outputnya bagaimana kemampuan siswa menghafal. Ini gimana nanti kalau mereka ini harus menghadapi dunia misalnya AI dan perkembangan STEM gitu. Ya, itu memang menghafal adalah di dalam Bloom's taxonomy atau taksonomi pemikiran level yang paling rendah. Sebetulnya kita di dalam pendidikan perlu mendidik anak-anak yang tentunya mereka perlu bisa menghafal juga sih, tapi mereka juga bisa mencerna, bisa mengerti, dan akhirnya bisa menggabungkan ide-ide untuk dalam proses synthesis of ideas ya Pak ya. Terus sampai level tertinggi yaitu level creation. Jadi mereka bisa berinovasi, bisa berkreasi. Ini adalah sebuah piramida Bloom's taxonomy yang mempunyai level-level pemikiran. Dan ketika di sekolah hanya berhenti dalam penghafalan, menurut saya itu mungkin gurunya yang perlu di-training lagi Pak. Karena mungkin juga guru-guru yang ada di berbagai sekolah kami hanya diajar untuk menghafal. Jadi mereka sebetulnya melakukan yang terbaik, tapi mereka hanya melakukan sesuatu di mana mereka yang mereka sudah experience dan dilatih untuk mengerjakan. Dan oleh karena itu tentunya kita sebagai komunitas pendidikan perlu lebih banyak sharing ide, perlu lebih banyak menginspirasi satu dengan lainnya, dan kita perlu saling menopang satu guru dengan lainnya untuk to become the best educator ya Pak ya, begitu. Bu Stefani ini di kolom kompas.com sering menulis tentang STEM dan juga pentingnya kita belajar misalnya matematika gitu ya. Nah, bisa dibaca di sini nanti ya artikel-artikel Bu Stefani. Nah, Bu Stef, STEM ini kan dianggap istilahnya momok lah ya, sulit bagi anak-anak terutama anak SD gitu ya, menakutkan pokoknya, takut karena mungkin cara ngajarnya atau apa gitu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan ya di dunia pendidikan ini agar STEM itu bisa diajarkan lebih menarik di sekolah-sekolah gitu, atau mungkin bahkan sampai ke orang tua, apakah punya kewajiban juga untuk mengajarkan STEM gitu? Iya, itu benar banget Pak. Bahkan saya terlibat dengan beberapa ilmuwan untuk melakukan sebuah riset. Kenapa sih STEM itu banyak anak-anak tidak mau masuk ke dalam bidang STEM? Dan salah satu hambatan terhadap anak-anak, terutama anak-anak in the junior school levels, jadi level SD, adalah karena mereka mempunyai rasa cemas atau takut, anxiety ya Pak ya, terhadap bidang-bidang STEM. Dan kami ketika meneliti mengapa hal itu demikian, ada persepsi bahwa STEM itu sesuatu yang jauh ya, sesuatu yang tidak dekat. Contohnya di dalam kelas-kelas kita seringkali menjunjung tinggi tokoh-tokoh ilmuwan luar negeri, Albert Einstein, Kuiper, dan lain-lain yang ada di luar negeri.
Tetapi kita tidak pernah menjunjung tokoh-tokoh ilmuwan yang ada di Indonesia. Pernah nggak Bapak dengar mengenai Ibu Adi Utarini contohnya yang menjadi pelopor metode Wolbachia untuk menghilangkan dengue fever atau dengue outbreak Jogja, di Indonesia dari Ya, Jogja. UGM. Ataupun Prof. Sediatmo yang menjadi penemu untuk teknologi pancang cakar ayam yang bisa Jadi nama jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta ya. ya, betul. Ya, dan banyak lainnya, Pak Jo In Chio contohnya dari Pekalongan, di mana dia juga bagian dari penemuan bahwa seorang manusia tuh mempunyai 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Hal-hal seperti ini, tokoh-tokoh seperti ini tidak pernah atau jarang diangkat ya, mungkin nggak tidak pernah sih, tapi jarang diangkat. Tugas media ya Bu ya. Tugas media juga untuk mengangkat tokoh-tokoh ilmuwan Indonesia. Pak B.J. Habibie tentunya juga salah Ya, satu betul. bapak teknologi begitu ya. Supaya anak-anak mengerti bahwa sebetulnya pakar-pakar ilmuwan itu banyak yang dari mempunyai latar belakang yang mirip dengan kami, dan kalau mereka bisa, saya juga bisa begitu ya. Jadi kita perlu pertama menginspirasi anak-anak muda bahwa mereka juga bisa menjadi ilmuwan, bisa menjadi inovator masa depan. Itu nomor satu. Yang nomor dua adalah kami juga perlu menunjukkan bahwa STEM itu bukan sesuatu yang jauh. Seringkali kalau misalnya saya bicara dengan kepala-kepala sekolah atau pemikir pendidikan, ketika mereka pikir STEM selalu pikirnya drone, robotik, ya NASA begitu ya, selalu ini kata-kata yang keluar. Tapi STEM itu adalah sesuatu yang ada di sekeliling kita dan sesuatu yang bisa mulai dengan hal kecil. Contohnya ketika anak jalan di taman, mereka melihat tanaman atau mereka melihat mobil atau hal-hal yang ada aja di sekitar kita. Mereka pasti mempunyai pertanyaan, apa sih sebetulnya mereka ingin mengerti lebih lanjut atau mengerti lebih dalam mengenai hal-hal yang ada di sekeliling mereka. Nah, itu adalah good starting point, Pak, di mana kami bisa membawa masuk STEM dan menjelaskan mekanisme-mekanisme yang ada di balik yang mereka temukan. Curiosity itu juga bagian dari cara berpikir STEM itu ya. Jadi salah satu program Prof. Mukti, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah adalah untuk membawa STEM lebih dekat. Beliau selalu mengatakan bahwa STEM adalah mudah, murah, dan menyenangkan. Ya, mudah maksudnya nggak terlalu sulit kok untuk kita belajar. Murah adalah nggak perlu kita laboratorium yang terlalu heboh atau terlalu hebat. Asalkan kita mempunyai curiosity dan mempunyai guru yang bisa membawa pembelajaran itu menjadi hidup. Dan yang ketiga adalah menyenangkan ya. STEM tidak menakutkan tetapi sesuatu yang menyenangkan. Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu bawa ke dalam kelas-kelas supaya anak-anak mau masuk ke dalam bidang-bidang STEM. Iya. Tadi Bu Step mention soal Prof. Mukti, beliau ini juga masuk sebagai penasihat ahli Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah Prof. Abdul Mukti, sehingga memang bidangnya untuk dan kompetensinya untuk menjelaskan tentang STEM ini bagi anak-anak. Nah, Bu Step, ini kan tadi sudah mention bahwa ternyata pendidikan STEM yang terbaik itu malah mengintegrasikan ke pelajaran-pelajaran yang dekat dengan keseharian kita ya, itu betul ya? Betul. Dan pertanyaannya seringkali orang ketika approach STEM mereka tanya ini subjek apa? Sains atau teknologi. Tapi sebetulnya STEM bukan subjek. STEM adalah mindset. Di mana kami menggabungkan science, teknologi, engineering, mathematics, tetapi yang lain-lain juga dari dimensi bahasa ke dimensi estetika atau arts untuk address real world problems ya Pak. Jadi ketika ada masalah yang perlu dicetuskan, kita menggunakan knowledge dan mindset STEM untuk menjawab masalah-masalah yang nyata, masalah-masalah yang ada. Dan STEM itu adalah interdisciplinary in nature. Jadi kita tidak bisa mengatakan STEM adalah sebuah subjek, tetapi sebuah approach yang lintas subjek. Oke. Nah, kalau kita mau mendalami STEM ini harusnya bisa meningkatkan skor PISA kita ya. Betul. Nah, kalau saya baca di artikel-artikel Bu Step, skor PISA kita termasuk yang terendah. Betul. Ya. Nah, gimana caranya kita bisa upgrade hasil PISA di tahun-tahun berikutnya biar kita ya setidaknya tidak di level-level bawah. Kita termasuk kalah ya sama misalnya negara tetangga kayak Vietnam, Malaysia gitu ya. Betul. Memang secara pembelajaran matematika dan juga pembelajaran sains, Indonesia memang masih terbelakang
dibandingkan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia, negara tetangga seperti Vietnam begitu ya. Jadi memang ini menurut saya sih nggak ada satu solusi yang bisa menjawab pertanyaan ini. Tetapi yang paling penting adalah kita perlu membekali guru-guru yang ada di sekolah-sekolah untuk bisa mengajar STEM. Karena pada akhirnya pembelajaran yang baik dimungkinkan dari guru-guru yang baik. Seperti itu. Sehingga pelatihan-pelatihan untuk guru itu penting dan krusial ya. Pelatihan untuk guru penting, terutama di level SD ya Pak ya. Saya tahu dari Teachers College kami terutama bahwa mereka sebetulnya agak kasihan Pak. Karena kadang-kadang mereka dituntut untuk ngajar bahasa. Nanti betul. Dituntut untuk ngajar seni. Guru kelas, mereka guru kelas. Jadi bukan guru kelas, mereka harus nanti ngajar sains. Nanti juga ngajar matematika. Nanti juga bisa ngajar olahraga dan juga ada keterlibatan lainnya di dalam sekolah. Dan oleh karena itu sebenarnya bukannya mereka nggak bisa, bukannya mereka nggak mau juga, tapi mereka perlu dibekali dengan resource yang cukup untuk bisa mengajar STEM dengan baik. Dan oleh karena itu salah satu upaya yang kami lakukan, contohnya di sekolah-sekolah kami yang di pelosok, di mana guru itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa, adalah untuk equip them dengan STEM kurikulum dan juga dengan STEM materials. Ya, materials nggak harus mahal Pak. Seringkali kita malahan materi-materi biasa aja. Kita buat satu box harganya 200.000 Pak. Bisa di share 5 anak di dalam satu kelas. Bahkan materinya bisa modul, tersedia di alam ya. Bisa tersedia di alam juga. Jadi nggak harus mahal, nggak harus prohibitif ya kalau misalnya nggak ada resources. Tapi membekali guru-guru bagaimana mereka bisa mengajar di dalam kelas sains dan matematika dengan resource yang ada. Mereka perlu didukung. Yang paling penting. Gimana cara kita bisa ke sana untuk mengajak semua stakeholder itu bahwa pendidikan untuk para guru ini tulang punggungnya dan kita harus perlu dukung. Ini gimana cara ngajak? Entah itu dari pemerintah atau kalangan swasta atau pihak-pihak yang lain yang punya kepedulian tentang ini. Betul. Memang kemajuan STEM itu pada akhirnya multi stakeholder partnership ya Pak ya. Jadi dari pemerintah tentunya mereka running sekolah-sekolah negeri, tetapi dari swasta kami juga melihat kami mempunyai peran. Di mana peran kami adalah untuk menjadi inspirasi untuk praktek-praktek terbaik dalam pembelajaran STEM. Dan juga mengajak sekolah-sekolah di sekeliling kami untuk partner dan knowledge sharing seperti itu. Tapi saya rasa perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam bidang STEM juga boleh diajak untuk turut terlibat ya, terutama seringkali mereka mempunyai dana CSR atau mempunyai karyawan-karyawan yang ingin terlibat, dan mereka bisa diajak untuk memajukan pendidikan-pendidikan STEM di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Nah, Kompas.com juga punya program Jakarta Literasi. Ini upaya kami untuk ikut terlibat dalam STEM ya, memperkenalkan STEM biar gairah di anak-anak SD itu terhadap STEM itu makin meningkat gitu, dan tidak dirasa itu sesuatu yang hal-hal yang istimewa atau luar biasa. Dan ternyata mereka connect ya, mungkin bisa baca artikel di Kompas.com terkait Jakarta Literasi ini. Kami punya program namanya dari aksi kata ke nyata. Ini kami juga didukung oleh Riyadi Foundation dan sedang dalam proses untuk evaluasi, monitoring dan lain sebagainya. Nah, Bu Step ke depannya adakah terobosan untuk membuat anak-anak kita ini semakin terangsang untuk berpikir mindsetnya itu STEM gitu ya. Kalau tadi kita bicara soal pelatihan guru, apakah ada yang perlu dilakukan di level kurikulum misalnya gitu? Ataukah kurikulum sebenarnya nggak ada masalah di selama ini? Iya. Tentunya kurikulum itu adalah salah satu cara di mana kita mendukung guru-guru untuk memberikan pendidikan yang terbaik di dalam kelas ya Pak ya. Jadi tentunya kurikulum itu diperlukan sekali, dan kita perlu mencari inspirasi dari kurikulum yang sudah terbukti sukses di seluruh dunia, dan bagaimana mereka mengajarkan STEM di dalam kelas. Jadi tentunya nggak ada satu kurikulum yang tepat untuk semua sekolah di Indonesia. Sekolah-sekolah juga bisa mengeksplor kurikulum-kurikulum yang ada, dan resource yang ada yaitu banyak sekali untuk dibawa masuk ke dalam kelas untuk menjadi bagian dari pembelajaran STEM. Jadi memang yang krusial memang bukan di kurikulumnya ya, tapi bagaimana cara mengajarnya, cara mereka. Dua-duanya Pak. Karena kalau guru-guru tidak dibekali dengan kurikulum dan mereka harus merancang kurikulum sendiri, merancang materi sendiri di dalam kelas, mereka akan kewalahan. Jadi kurikulum ada untuk membantu guru-guru untuk mempunyai materi yang mereka bisa ajar. Tentunya guru-guru selalu terbuka untuk enhance the materials, ya mereka juga bisa menambahkan atau mengkontekstualisasi kurikulum tersebut. Tetapi kurikulum adalah fondasi dari pembelajaran dan sangat diperlukan. Bu Step,
ada satu penelitian katanya bahwa kalau masyarakat kita atau individunya atau bahkan bangsa secara umum itu literasi di bidang STEM, terutama numerasi, kalau itu levelnya sudah oke, itu inline dengan peningkatan ekonomi individu atau sebuah bangsa. Apa itu betul itu? Betul Pak, dan kita melihat korelasi antara negara maju dan skor mereka di dalam PISA. Tentunya itu adalah satu dari banyak ukuran ya, tetapi ada korelasi antara negara yang maju dan skor di dalam PISA. Dan oleh karena itu kita memang perlu memajukan level pemahaman dan penguasaan sains dan matematika di Indonesia, karena ini adalah fondasi di mana kami bisa kami bisa bertumbuh secara ekonomi di masa depan, terutama dalam sektor teknologi, tapi tidak hanya sektor teknologi saja, tapi semua sektor yang membutuhkan cara pemikiran yang berbasis matematika, berbasis logika, dan juga berbasis sains. Dan berarti numerasi itu bisa jadi fondasi untuk perekonomian bangsa ya. Betul. Nah, tapi persoalannya adalah kita mulai TK itu yang diperkenalkan itu membaca, numerasinya malah keteteran. Itu gimana cara men-solve problem itu ya? Ya menurut saya pasti pembelajaran numerasi ada yang age appropriate ya Pak ya. Jadi kita perlu benchmarking secara dunia untuk melihat level-level pembelajaran numerasi yang tepat. Tapi literasi juga tidak kalah pentingnya Pak. Tentunya bukan hanya kemampuan membaca, tetapi cinta membaca. Cinta membaca. Itu sesuatu yang kita harus tumbuhkan dari usia muda sekali. Iya. Nah, di dunia ini ada istilah STEMfluencer yang Bu Step juga menulis tentang ini. Ini seperti utopis, tapi saya melihat memang perlahan dan pasti kita sudah bisa mengenali siapa yang menjadi STEMfluencer ini, dan mungkin ini bisa mengalihkan perhatian anak-anak itu yang dari gadget scrolling gitu ya, ke kecintaannya dia ke STEM. Nah, apakah cara ini mungkin bisa kita anggap sebagai cara termudah atau efisien untuk memperkenalkan anak-anak tadi ya, dibanding misalnya kita nge-push misalnya para guru kayak gitu? Ini adalah salah satu cara di mana kami bisa merangsang ya rasa curiosity atau keinginan untuk belajar STEM. Tentunya role modeling itu sesuatu yang penting. Jadi kalau misalnya ada influencer di mana mereka bisa menunjukkan karir mereka atau kesuksesan atau cinta mereka pada bidang STEM, pasti banyak anak-anak muda yang juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Tapi itu adalah sebuah inspirasi aja ya Pak ya. Pembelajarannya sendiri tetap harus dilakukan di dalam sekolah dan juga di dalam konteks pendidikan. Dan oleh karena itu menurut saya pendidikan guru adalah sesuatu yang tetap menjadi hal yang terpenting dalam kemajuan pendidikan STEM di Indonesia. Tapi tetap kita bisa melihat bahwa kalau ada yang bisa menarasikan STEM itu keren, itu memang lumayan ya buat anak-anak itu ya. Pasti. Iya, dan mereka terangsang untuk mengikuti jejak itu ya. Iya. Ya. Nah, Bu Step, kembali ke PHG, Pelita Harapan Group, kan nguplek wilayah 3T untuk pendidikan, kemudian ngasih beasiswa sampai bagaimana bisa punya visi global gitu kan. Sebenarnya pesan apa yang ingin diwariskan ke generasi berikutnya dari aksi-aksi yang dilakukan di PHG ini? Mungkin kalau saya bisa berikan satu advice kepada semua anak-anak muda di Indonesia, tentunya advice itu adalah terus mengasah kemampuan berpikir kalian. Karena seperti yang tadi saya katakan, kita di dalam dunia ini distraksinya banyak banget. Kita selalu tercoba ya melalui AI untuk melakukan shortcut. Kita juga ada distraksi teknologi. Kemarin dalam acara Jagat Literasi, Prof. Stella juga mengatakan stop memberikan gadget kepada anak-anak, terutama dalam usia saat makan pada usia dini. Itu penting sekali karena itu menghambat kemampuan mereka untuk mengasah pemikiran mereka dalam level anak-anak ya. Karena ketika kita makan, sebetulnya kan itu waktu untuk saling bercerita, saling berinteraksi antara orang tua atau teman-teman lainnya dengan anak tersebut. Dan ketika kita menggunakan teknologi, proses itu tidak terjadi. Jadi yang paling utama yang mungkin menjadi pesan saya kepada anak-anak muda adalah kita terus selalu perlu mengasah pemikiran kami.
selalu harus curious, selalu mempunyai keinginan untuk belajar, keinginan untuk berkembang. Jangan melakukan shortcut karena hal yang sulit seringkali harus melakukan proses yang sulit dan painful ya Pak ya, tetapi nanti akan ada hasilnya. Jadi terus semangat untuk belajar, semangat untuk menimba ilmu demi masa depan yang lebih baik. Ya, Bu Stefani ini adalah lulusan pertama, iya betul ya, di Pelita Harapan waktu itu TK. Saya angkatan yang, saya bukan lulusan pertama, Bukan tapi ya? saya hampir menyelesaikan kindergarten sampai kelas 12 secara tuntas. Iya. Jadi beliau memang 15 tahun. mengalami semuanya ya. Betul. Di Pelita Harapan Group ya. Iya. Ya. Dan bukan hanya itu Pak, saya sekarang mempunyai anak juga, 4 anak yang masuk yang sekolah di Sekolah Pelita Harapan, dan saya adalah alumni dan saya juga bekerja sebagai bagian dari Pelita Harapan Group. Jadi what a privilege saya bisa melihat secara 360 mengenai sekolah-sekolah kami. Jangan shortcut. Itu tadi frase favorit saya dari Bu Stefani untuk mengingatkan kita semua, terutama generasi muda ya, apalagi anak-anak, terkait dengan teknologi yang sedang kita gandrungi saat ini, terutama AI. Boleh kita mempelajari dan juga kita berkutat dengan AI, bagaimana kita memanfaatkan AI. Tidak ada masalah dengan proses itu, cuman jangan sampai mengorbankan kreativitas kita dengan menggantinya dengan AI. Saya sangat terngiang-ngiang ini dari Bu Stefani bahwa kita boleh memanfaatkan perkembangan teknologi, tapi jangan sampai kita gunakan untuk shortcut. Hampir 1 jam kita diskusi ngobrol bareng dengan Ibu Stefani Riyadi. Kita sudah banyak mendapatkan insight tentang pendidikan, bahkan sampai filosofi pendidikan itu seperti apa, inklusivitas pendidikan itu seperti apa, dan mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua. Terima kasih Bu Stefani sudah mewarnai Naratama episode kali ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya.